Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Ayunda Mayasari Dewi selaku guru BK SMK Muhammadiyah Kesesi kelas 11 dan kelas 12 TKR 1. Pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan pertama di tahun ajaran 2020 dan 2021. Karena masih dalam keadaan pandemi wabah virus corona, maka diharuskan pembelajaran melalui daring. Jadi jangan lupa ikuti terus video Ibu, ikuti terus pelajaran Ibu, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel YouTube SMK Muhammadiyah Kesesi. Oke, pada pertemuan hari ini Ibu akan menyampaikan sebuah materi yang bertema tentang berperilaku positif dan berpikiran secara positif dengan subtema meraih kesuksesan. Bagaimana? Menarik bukan temanya? Pasti dong, kita semua ingin sukses. Nah, kalau kita semua ingin sukses, maka jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh, mendengarkan nasihat Bapak Ibu guru, dan terapkanlah disiplin waktu, disiplin belajar, dan disiplin apapun. Oke, kita lanjut saja ya. Ibu akan menjelaskan yang pertama, apa itu sukses. Yang kedua, mengapa harus sukses. Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar kita semua sukses. Apa itu sukses? Dan bisakah setiap orang dapat mencapainya? Semua orang pasti ingin sukses. Tidak ada orang yang ingin gagal. Apakah orang yang mempunyai mobil mewah, jabatan yang tinggi, rumahnya yang mewah, gaji yang berlimpah, itu bisa dikatakan dengan orang yang sukses? Atau sebaliknya, apakah orang yang tinggal di sebuah gubuk, mempunyai sepeda tua dan berpenghasilan secara pas-pasan, itu dikatakan dengan bukan orang yang sukses? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Ternyata definisi orang itu berbeda-beda. Definisi kesuksesan menurut orang-orang itu berbeda-beda. Ada yang beranggapan sukses itu mempunyai jabatan yang tinggi. Sukses itu mempunyai mobil yang mewah. Sukses itu mempunyai banyak uang. Ada juga yang berpendapat bahwa sukses itu kalau dia mempunyai gelar sebagai dokter dan mempunyai nilai yang kumlot. Ada juga seperti itu. Ada juga yang bilang sukses itu ketika dia mempunyai pasangan, suami atau istri yang sempurna, yang cantik dan yang ganteng. Seperti itu. Sebelum Ibu menyampaikan kesimpulannya apa itu sukses, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu sukses dari menurut para ahli. Jadi menurut para ahli, Edward de Bono, konseptor berpikir literal, itu sukses adalah bertekad melakukan sesuatu dan berhasil melakukannya. Lalu dari pendapat Anthony Robbins, seorang penulis dan motivator, berpendapat bahwa sukses adalah proses terus-menerus menjadi lebih baik secara fisik, intelektual, emosional, sosial, finansial, maupun spiritual. Jadi, dapat Ibu sampaikan kesimpulannya, yaitu sukses adalah kemampuan untuk mengenal potensi diri dan mengoptimalkan potensi tersebut. Jadi, setiap orang memiliki potensi untuk sukses. Namun, tidak setiap orang mampu menggali potensi diri dan mengoptimalkannya. Pribadi yang sukses adalah pribadi yang bisa mengenal, mengoptimalkan potensi diri, jati diri secara terus-menerus dengan penuh terpercayaan dan keyakinan diri yang kuat. Kemudian, mendayagunakan potensinya sehingga bermanfaat baik untuk keluarga,
tetangga maupun masyarakat sekitarnya. Seperti itu. Nilai kemanfaatan dari sebuah potensi seseorang itulah yang dinamakan sukses. Jadi bagaimana anak-anak semuanya? Apakah kita siap untuk sukses? Mari sama-sama kita sukses. Kita menuju sukses dengan belajar dengan bersungguh-sungguh untuk meraih cita-cita kita agar kita semua menjadi orang yang sukses. Itu penjelasan Ibu mengenai apa itu arti sukses. Kita menuju penjelasan yang kedua, yaitu mengapa orang harus sukses. Mengapa orang harus sukses? Karena yang pertama, karena kesuksesan akan membuat kita bahagia. Kalau kita sukses, otomatis kita akan membahagiakan kedua orang tua kita, bahkan membahagiakan keluarga kita, membahagiakan kelak pasangan kita dan anak-anak kita. Seperti itu untuk yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus sukses? Karena kita membutuhkan motivator, dorongan atau rangsangan dalam mengarungi kehidupan. Kesuksesan adalah motivator paling utama untuk membuat seseorang merasa masih mempunyai harapan. Seperti itu. Untuk yang ketiga, kesuksesan dianggap sebagai ganti dari kegagalan di masa lalu. Seperti itu. Untuk yang keempat, mengapa orang harus sukses? Karena orang ingin sukses karena menyukai kemenangan dan ingin dihargai. Ketika kita merasa menang, maka kita akan merasa sukses. Seperti itu anak-anak semuanya. Untuk yang kelima, itu orang ingin sukses karena merupakan bagian dari tujuan hidup kita. Jadi ada yang berpendapat, ada yang bertujuan untuk orang tersebut harus sukses. Seperti itu anak-anak. Kita lanjut untuk yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana agar kita sukses. Nah, jadi caranya yaitu yang pertama, otomatis tidak mudah putus asa dan tidak mudah puas apa yang kita capai. Ya. Untuk yang kedua itu memiliki tanggung jawab. Untuk yang ketiga, bijak dalam mengelola uang. Ya. Untuk yang keempat itu bangun relasi dan potensi. Seperti itu. Jadi kalau kita bangun relasi dan potensi, itu cara atau tips agar kita bisa sukses. Seperti itu. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah agar kita kelak menjadi orang yang sukses. Jadi bagaimana anak-anak semuanya? Kita mau kan sukses? Kalau kita mau sukses, mari kita berdoa, berusaha, belajar dengan sungguh-sungguh. Oke? Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, apabila ada yang ingin berkonsultasi dengan Ibu, silahkan japri Ibu. Bagi yang belum punya WA Ibu, minta yang sudah punya, ya. Ibu tunggu untuk konsultasinya. Demikian pertemuan kita hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.